Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah bukan Allah yang mati, Bapak Ibu. Allah yang kita sembah adalah bukan Allah yang pasif. Allah yang kita sembah bukan Allah yang tidur, Bapak Ibu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang mengetahui bagaimana keadaan umatnya, ketaatan umatnya, keseriusan umatnya, dan juga bagaimana mereka mendekatkan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka orang-orang yang taat, orang-orang yang mau merendahkan diri dan bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi mereka. Amin ya. Tuhan akan memberikan, melepaskan mereka dari bahaya maut. Karena orang-orang yang kita harapkan itu adalah suatu saat akan mungkin, besar kemungkinan akan memberikan kekecewaan bagi kita. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan terus dengan setia menolong dan juga menjawab pergumulan kita. Masalah perempuan juga. Nah, itu sesuatu hal juga yang bahaya. Ini terutama kepada kaum muda-mudi ini ya. Itu sangat bahaya sekali. Itu menjadi sesuatu berhala. Masalah perempuan. Gara-gara perempuan banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang terjadi. Bukan hanya meninggalkan Tuhan, tetapi dia murtad. Dan bahkan itu sama sekali menyita waktunya untuk datang kepada Tuhan hanya karena apa? Perempuan. Nah, itu saya percaya kita sebagai orang tua harus memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Memberikan arahan kepada mereka supaya itu jangan menjadi sesuatu berhala bagi mereka. Sehingga mereka meninggalkan Tuhan karena masalah itu. Sekarang mungkin kita tidak menyembah pohon. Mungkin sekarang kita tidak menyembah manusia-manusia yang dianggap kudus. Tetapi ada hal-hal yang menjadi suatu berhala. Tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati. Malahan sebaliknya. Ada orang-orang tertentu, mereka malah menjelek-jelekin hamba Tuhan. Malah mereka menggosipin hamba Tuhan. Bahkan ada yang mengfitnah. Nah, saya percaya itu tidak terjadi di gereja kita ini ya. Amin ya. Kehadiran Samuel, kehadiran hamba Tuhan ini memberikan jalan yang baik, yang lurus kepada umat itu. Maka Bapak Ibu yang disulihi Tuhan, kita juga melihat di sini ada orang-orang tertentu, orang-orang Kristen tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati. Malahan sebaliknya, ada orang-orang tertentu, mereka malah menjelek-jelekin hamba Tuhan. Malah mereka menggosipin hamba Tuhan. Bahkan ada yang mengfitnah. Nah, saya percaya itu tidak terjadi di gereja kita ini ya. Amin ya. Nah, kita tahu bahwa hamba Tuhan itu hadir di satu gereja adalah itu suatu panggilan bagi mereka. Bukan Bapak Ibu, menjadi seorang hamba Tuhan itu suatu panggilan dan itu diutus Bapak Ibu. Saya percaya kita semuanya harus menghormati hamba Tuhan, menghormati mereka pelayan-pelayan Tuhan sebagai utusan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itu sesuatu hal yang perlu kita pelajari. Di sini kita melihat bahwa di mana umat Israel meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan hadirkan itu seorang hambanya adalah Samuel. Nah, kita melihat di sini adalah apa tindakan, apa yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka sudah meninggalkan Tuhan selama 20 tahun lamanya. Ayat 4, 6, dan 8 menunjukkan ketaatan umat Israel. Ayat yang keempat di sana dikatakan bahwa kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Nah, kita melihat di sana adalah ketaatan umat Israel. Nah, itu yang pertama yang mereka lakukan, yaitu menjauhkan para Baal itu. Dan yang kedua adalah ayat yang ke-6. Setelah berkumpul di Mizpa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpa. Ayat yang ke-8 di sana dikatakan bahwa lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah ketaatan yang dilakukan oleh umat Israel itu mereka menjauhkan di sana apa? Para Baal. Mereka menjauhkan itu semua. Nah, saya percaya kita sebagai orang-orang percaya, mungkin sekarang kita tidak menyembah berhala. Sekarang mungkin kita tidak menyembah pohon. Mungkin sekarang kita tidak menyembah manusia-manusia yang dianggap kudus. Tetapi ada hal-hal yang menjadi suatu berhala dalam hidup kita. Misalnya adalah apa? Misalnya uang, Bapak Ibu. Itu menjadi berhala bagi kita. Orang yang terlalu rakus, orang yang terlalu memikirkan uang dan uang, itu menjadi suatu berhala. Nah, yang kedua, menjadi suatu berhala juga adalah pekerjaan, Bapak Ibu. Kalau pekerjaan kita terlalu menyita waktu kita, suatu berhala bagi kita. Misalnya adalah jabatan. Nah, saya percaya ini tidak terjadi di tengah-tengah kita. Memang ada juga orang-orang tertentu yang terikat dengan itu. Dia lakukan segala cara demi
mencapai itu. Nah, saya percaya itu tidak terjadi di tempat ini. Masalah perempuan juga. Nah, itu sesuatu hal juga yang bahaya. Ini terutama kepada kaum muda-mudi ini ya. Itu sangat bahaya sekali. Itu menjadi sesuatu berhala. Masalah perempuan. Gara-gara perempuan banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang terjadi. Bukan hanya meninggalkan Tuhan, tetapi dia murtad. Dan bahkan itu sama sekali menyita waktunya untuk datang kepada Tuhan hanya karena apa? Perempuan. Nah, itu saya percaya kita sebagai orang tua harus memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Memberikan arahan kepada mereka supaya itu jangan menjadi sesuatu berhala bagi mereka. Sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Karena masalah itu. Misalnya apalagi Bapak Ibu? Misalnya masalah finansial, kebutuhan. Kita terus memikirkan masalah kebutuhan dan kebutuhan. Bapak Ibu, di tahun 2022 yang lalu, kita tahu bahwa kita mengalami masalah kesulitan, masalah ekonomi. Tetapi Tuhan pimpin kita sampai hari ini. Tuhan telah memberikan kita kesempatan masuk di tahun ini. Tentu itu semua karena berkat Tuhan, Bapak. Nah, itu juga menjadi sesuatu hal. Misalnya kita meninggalkan Tuhan hanya masalah kebutuhan, hanya masalah finansial. Kita sampai meninggalkan Tuhan. Kita sampai tidak datang ke gereja. Kita sampai meninggalkan persekutuan. Kita sampai tidak membaca, merenungkan firman. Kita sampai meninggalkan doa. Karena apa? Karena masalah finansial yang terlalu menjadi beban berat. Nah, saya percaya itu tidak terjadi di tempat ini ya. Amin ya. Nah, itu yang pertama yang dilakukan oleh umat Israel. Yaitu mereka meninggalkan berhala itu. Itu ketaatan mereka. Nah, yang kedua di situ adalah mereka juga berpuasa dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Di tahun yang lalu, di 2022, saya pernah mengajarkan tentang doa dan puasa, Bapak Ibu. Siapa yang sudah melakukan doa puasa di sini? Ada yang pernah berpuasa? Bang Ferry sudah pernah. Pak Nababan? Sudah pernah ya? Pak Sarjito? Sudah, Pak D. Nah, Bapak Ibu, itu sesuatu hal yang penting Bapak Ibu ya. Bukan masalah puasanya ya. Bukan masalah puasanya. Tetapi bagaimana hari itu menjadi spesial untuk kita, untuk datang di hadapan Tuhan, untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, saya sudah jelaskan itu, apa arti doa dan puasa itu. Nah, ini adalah suatu ketaatan umat Israel, di mana mereka melakukan ketaatan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, yaitu berdoa dan berpuasa. Tetapi di situ dikatakan juga di ayat yang ke-6 di sana adalah kami telah berdosa kepada Tuhan. Saya percaya bahwa jikalau kita ada melakukan pelanggaran, minta ampun sama Tuhan. Saya percaya tadi malam menjadi suatu hal momen yang penting bagi kita. Mungkin ada orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang mungkin kita masih sakit hati kepada mereka. Kita sudah menyelesaikan itu semua. Atau mungkin ada dosa-dosa yang masih belum terselesaikan. Nah, kita memohon ampun kepada Tuhan. Sama seperti umat Israel. Mereka mengatakan di ayat yang ke-6 di sana. Setelah berkumpul di Mizpah, menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu. Dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Saya percaya setiap kita berdoa, kita mengaku dosa. Kita tahu bahwa kita manusia yang penuh keterbatasan, terus lalai. Maka kita terus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita juga boleh diberkati oleh Tuhan. Nah, itu yang kedua dilakukan oleh Israel. Yang ketiga di sana adalah mereka juga meminta kepada Samuel hamba Tuhan. Yaitu di sana dikatakan bahwa lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Jangan pandang enteng doa hamba Tuhan, doa orang-orang yang sudah diutus Tuhan, doa-doa yang sudah diurapi oleh Tuhan. Jangan pandang enteng. Ini dikatakan di ayat yang ke-8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Bapak Ibu, kehadiran seorang hamba Tuhan yang benar, itu sangat memberikan dampak yang besar bagi umat. Maka jangan disepelekan, jangan dipandang enteng doa-doa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah dipercayakan untuk melayani kita. Nah, Bapak Ibu yang disulihi Tuhan, ini yang menjadi sesuatu hal yang harus kita lakukan untuk memasuki di tahun yang baru ini. Kita juga melihat apa yang menjadi dampak dari ketaatan umat itu. Ada 3 dampak dari ketaatan umat Israel, yaitu di mana Tuhan melepaskan mereka dari bahaya maut dengan menghajar orang Filistin itu di ayat yang ke-10. Jadi dampak yang pertama dari ketaatan umat Israel itu adalah Tuhan melepaskan mereka dari bahaya maut dengan menghajar orang Filistin. 10 Bapak Ibu. Ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu
Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah. Bapak Ibu, orang yang berpihak kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah bukan Allah yang mati, Bapak Ibu. Allah yang kita sembah adalah bukan Allah yang pasif. Allah yang kita sembah bukan Allah yang tidur, Bapak Ibu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang mengetahui bagaimana keadaan umatnya, ketaatan umatnya, keseriusan umatnya, dan juga bagaimana mereka mendekatkan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka orang-orang yang taat, orang-orang yang mau merendahkan diri dan bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi mereka. Amin ya. Tuhan akan memberikan, melepaskan mereka dari bahaya maut. Umat Israel berperang orang Filistin itu, tetapi bukan umat Israel yang berperang, tetapi tangan Allah. Allah turun langsung menghajar orang-orang itu dan memberikan kemenangan bagi mereka karena mereka berpihak kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia. Bapak Ibu, jangan terlalu berharap kepada manusia. Siapapun dia, jangan terlalu berharap kepada manusia, tetapi berharap kepada siapa? Pada Tuhan. Karena orang-orang yang kita harapkan itu adalah suatu saat akan mungkin, besar kemungkinan akan memberikan kekecewaan bagi kita. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan terus dengan setia menolong dan juga menjawab pergumulan kita. Nah, itu dia Bapak Ibu yang disulihi Tuhan. Yang pertama. Nah, yang kedua, Tuhan memberikan kemenangan kepada umat Israel di ayat yang ke-11. Keluarlah orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet. Jadi Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Nah, yang ketiga adalah lihat di sini 11 sampai 14, umat Israel tidak diganggu lagi oleh musuhnya mereka di ayat 13 sampai 14. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang-orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang-orang Israel dan orang Amori ada damai. Jadi itu sangat luar biasa, ajaib, di mana pekerjaan Tuhan yang begitu hebat itu, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kuasanya, Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Karena apa? Karena mereka merendahkan diri tadi di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah apa tadi yang dilakukan oleh umat Israel? Mereka menjauhkan apa? Berhala. Nah, saya sudah jelaskan tadi apa berhala di zaman sekarang ini. Mereka berpuasa dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan mereka juga memohon dukungan doa dari hamba Tuhan. Sehingga dampaknya adalah Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Tuhan juga memberikan ketenangan bagi mereka. Karena apa? Karena mereka sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan bagi kita di ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menirikannya. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu, jikalau kita sudah memasuki di tahun yang baru ini, itu artinya adalah Tuhan telah menolong kita. Jikalau kita sudah memasuki di tahun yang baru ini, itu artinya bahwa Tuhan telah memberkati kita. Tuhan telah melepaskan kita dari segala pergumulan-pergumulan. Percaya bahwa di tahun ini, di tahun 2023 ini, kita dapat melewatinya seperti kita melewati tahun 2022. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa.